hari untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, senang sekali pada siang yang cukup panas ini saya, Lestari Wahyuni Tias, bisa mendampingi Anda sekalian dalam acara Diseminasi Budaya Positif oleh Saudara Nur Ahmad SPD GR CKB Angkatan 9 dari SLB Autis Negeri Tuban. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Hadirin sekalian, perkenankanlah saya membacakan rundown acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Kepala SLB C Autis Negeri Tuban, Bapak Suwetyo SPD. Acara yang ketiga, paparan materi tentang budaya positif oleh Saudara Nur Ahmad, CGP Angkatan 9 dari SLB C Autis Negeri Tuban. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja kita pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara kita ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua, sambutan dari Kepala SLB C Autis Negeri Tuban kepada Bapak Suwetyo SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan yang cukup luas ini kepada Bapak Ibu sekalian yang sangat saya banggakan dan sangat saya hormati dalam rangka mengikuti Diseminasi Budaya Positif calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tuban di SLB C Autis Negeri Tuban oleh Bapak Nur Ahmad SPD GR yaitu CGP Angkatan 9 dengan moto, ini moto ya, dengan moto tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak tagline-nya guru penggerak. Jadi ini nanti mungkin berlaku untuk semuanya nanti ya. Pak Nur Ahmad ini cikal bakal calon guru penggerak di SLB C Autis Negeri Tuban. Kenapa baru angkatan 9 ini baru ada? Memang wilayah Bojonegoro Tuban ini tidak terlambat, istilahnya memang jatahnya agak terakhir, mungkin angkatan 7 mungkin ya. Mungkin angkatan 5 sudah ada ya. Jadi angkatan 5 bisa ke sini ya. Ini sudah mulai ada, hanya saja karena memang terbentur masa kerja dan lain-lain sehingga Pak Nur Ahmad ini angkatan 9 baru masuk dan nanti juga diikuti oleh Bu Faradila ya, Budila, dan mudah-mudahan Budila juga segera menyusul untuk sistemnya sekolah ini ya, sistemnya pendidikannya, dan juga nanti pada teman-teman yang lain jangan ketinggalan, segera mengikuti, segera mendaftar sebagai guru penggerak, sebagai calon guru penggerak, karena apapun memang menjadi suatu persyaratan yang mana guru penggerak ini merupakan tingkat istimewa untuk awal-awal angkatan ya. Jadi mereka-mereka yang sudah lulus di angkatan 5 kebanyakan ya, seingat saya di angkatan 5 itu saat ini sudah menerima SK sebagai kepala sekolah. Ini istimewanya. Jadi
tanpa melalui seleksi baik substansi maupun diklat, beliaunya langsung menerima NRKS, nomor registrasi kepala sekolah, sehingga mereka berhak diangkat menjadi kepala sekolah. Dan mudah-mudahan nanti Pak Nur Rahman ini masih punya kesempatan, karena apa? Yang jelas sebagai pengganti kepala sekolah yang kosong. Perlu diingat bahwa CGP dan yang nantinya akan menjadi guru penggerak ini tidak hanya terbatas pada satu jenjang, satu bidang. Contoh seperti Pak Nur Ahmad ini mungkin saat ini sebagai guru SLB. Suatu saat nanti mungkin bisa diangkat sebagai kepala sekolah di jenjang lain, bisa SMK, bisa SMA. Ini umum, sifatnya umum. Karena juga ketika ada pelatihan ini juga bergabung dengan SMA ya, dengan SMA, SMK. Ini memang kelebihannya di guru SLB. Saya mohon Bapak Ibu mengikuti secara seksama, karena pasti nantinya akan bergiliran Bapak Ibu yang masuk di CGP angkatan berikutnya. Ini yang perlu dicermati, dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah dalam artian kedaluarsa, yang sudah kedaluarsa karena masa kerja yang tidak mencukupi sehingga tidak bisa mendaftar sebagai CGP, tetap mengikuti perkembangan. Karena apa? Tuntutan dalam bidang pendidikan semakin ke sana semakin rumit, karena memang banyak permasalahan-permasalahan yang selama ini belum terpecahkan. Di saat Mas Nadiem ini semua akan diuraikan, dan beban mengajar, beban tugas ada di pundak Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa melecut, bisa menjadikan motivasi kepada teman-teman ini, khususnya teman-teman dari P3K ini yang cukup banyak di sini, sehingga segera mendaftarkan diri sebagai CGP. Saya kira itu dari saya. Saya ucapkan selamat kepada Pak Nur Ahmad yang saat ini cukup tegang. Ya mungkin kalau biar senyum sedikit, coba perhatikan itu yang nggak nguati rambutnya Pak Ahmad gitu loh. Nah itu biar ada senyum sedikit. Ya, saya kira itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas. Agar ini juga, karena Pak Mamat ini nanti akan menyampaikan 1 jam full. Mohon untuk konsumsinya jangan dihabis-habiskan biar awet. Saya kira cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua yaitu paparan materi tentang budaya positif oleh saudara Dr. Ahmad. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suegno SPD selaku Kepala Sekolah SLBC Autis Negeri Tuban, yang saya hormati seluruh Dewan Guru SLBC Autis Negeri Tuban yang berbahagia pada siang hari ini. Izinkan saya untuk memaparkan dan memberikan berbagi ilmu tentang materi yang saya peroleh di modul 1.4 yaitu budaya positif sekolah,
sehingga kita bisa bergerak bersama, berkolaborasi bersama untuk menciptakan sekolah yang ramah anak, yang berpusat pada anak, yang memberikan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salam bahagia, salam dan bahagia. Ini adalah tagline untuk guru penggerak, yang dimana ini aja adalah tujuan akhir pendidikan untuk murid-murid kita, untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Saat ini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif sebagai CGP Angkatan 9 di SLBC Autisme Tuban, Kabupaten Tuban. Profil saya, nama saya Nur Ahmad, saya CGP Angkatan 9 dari SLBC Autisme Tuban, Kabupaten Tuban. Beberapa keyakinan kelas, yaitu mengikuti keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Ini nanti bisa ditambahi, bisa dikurangi atau dihilangkan jika rekan-rekan guru kurang bersedia atau ingin menambahkan aturan yang kita laksanakan dalam kegiatan siang hari ini. Yaitu yang pertama, mengikuti kegiatan hingga selesai. Sepakat? Saling menghargai dan menghormati pendapat. Mengangkat tangan jika ingin bertanya atau berpendapat. Nah, jika ada keperluan urgent, diperkenankan untuk izin. Monggo, kalau ini misalkan ke kamar mandi diizinkan. Sudah cukup ini atau ada yang mau ditambah lagi? Ini keyakinan kelas kita, keyakinan kelas ya berlaku untuk kegiatan ini saja. Nanti untuk kegiatan yang lain bisa kita rembuk lagi keyakinan yang kita sepakati bersama. Jadi ini hasil kesepakatan bersama. Cukup, Niki? Cukup, Nah, pertanyaan pemantiknya, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Atau tidak setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju? Setuju. Setuju semua? Setuju. Yang tidak setuju, bisa angkat tangan? Tidak apa-apa, kita santai. Kita langsung, kalau ada yang ingin ditanyakan langsung bisa angkat tangan untuk bertanya langsung. Ya, Budidin tidak setuju. Gimana Budidin? Monggo, bisa ke depan Budidin. Monggo disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan tentang hukuman tadi Pak, bentuk dari hukuman seperti apa? Apakah hukuman ini bersifat fisik atau ada hukuman yang dalam bentuk lain? Terima kasih. Bertanya, hukuman ini hukuman fisik atau hukuman yang lain? Bentuk hukuman bisa fisik, bisa verbal. Jadi hukuman ini bisa fisik, misalkan dijewer atau dicubit atau suruh lari keliling lapangan. Nah, ini juga atau squat jump, push up. Nah, ini berupa hukuman fisik. Tetapi untuk yang verbal, misalkan sana. Nah, kamu ini itu sudah termasuk sebuah hukuman secara verbal. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana Bu Didin? Setuju atau tidak setuju? Kalau itu bersifat fisik saya tidak setuju Pak. Kalau verbal? Mungkin lebih ke verbal pendekatan, lebih ke ini aja. Mengapa ditanya dulu kenapa dia sampai melanggar? Oh, gitu. Kalau kita tahu penyebabnya mungkin kita bisa lebih
bijaksana untuk mengambil tindakan punishment-nya. Oke, berarti intinya bisa hukuman setuju untuk mendisiplinkan anak. Iya, setuju. Ya. Untuk jawabannya nanti kita terakhir aja, kita refleksi di belakang. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Atau sudah setuju? Monggo. Setuju semua? Ye. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Setuju semua. Ye. Ya, nanti jawabannya benar atau salah kita akan refleksi di belakang. Ye. Nah, ini topik yang akan kita belajar bersama, kita sharing bersama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas. Tadi sudah ada pancingan keyakinan kelas untuk kegiatan ini. Nah, ini kegiatan kelas di kelas kita masing-masing. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, restitusi, yaitu restitusi ada 5 posisi kontrol seorang guru, kemudian restitusi segitiga restitusinya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini perubahan paradigmanya. Kita akan bermain sebentar tentang kepalan tangan. Bisa dibantu Pak Alvin? Dibagikan. Nah, ini kita bentuk kelompok Pak Alvin. Kita bentuk kelompok 2 orang. Jadi 2 orang ini 1 kertas. 2 orang 1 kertas saja Pak. Iya, 2 orang 1 kertas. Bisa terserah monggo untuk kelompoknya mau gandengan dengan siapa ditentukan sendiri, silakan. Oke. Ditentukan sendiri mau aku cocoknya misalnya Bu Rahma cocoknya cocok Ibu Endang, cocok Ibu Sri, enggak apa-apa, silakan. Ya. Jadi 1 kelompok 2 orang sudah. Oh, kartanya mau dibagi. Oke. Aku sak kelompok telu kok. Ya. Nah, kita akan bermain tentang kepalan tangan. Ada A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Ya, tuliskan nanti di kertas itu sesuatu yang menurut Anda itu berharga bagi Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan dan genggam erat. Yang teman satunya yang tidak menulis, silakan gunakan segala cara. Nah, jadi barang yang berharga itu jangan sampai ketahuan dulu sama temannya. Ya, jangan sampai ketahuan apa itu bendanya. Bisa benda, bisa apapun yang menurut Anda berharga. Kemudian teman yang satunya yang tidak menulis, silakan gunakan segala cara. Boleh rayu, boleh rebut, boleh paksa, boleh nyogok. Pakai uang demi ini uang 1 juta atau 100.000 biar mau buka. Itu. Nanti ngobrol, apakah bisa teman yang satunya ini bisa membuka, bisa memaksa atau mengetahui hal yang berharga yang Anda miliki. Monggo. Saya persilakan 20 hitungan. Silakan tulis hal yang berharga tentang apapun itu yang penting. Ya. Satu saja. Jangan sampai teman sampingnya itu tahu dulu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah digenggam erat ya, jangan sampai. Ya, yang pegang yang tulis, karena itu barang berharga milik Anda. Ya, sudah Pak Lim, Pak Adi, sudah, oke, sudah semua. Silakan. Nah, sekarang sudah digenggam. Ini mau rebutan apa?
Silakan teman satunya, saya kasih kesempatan untuk merayu, merebut, silakan terserah. Gunakan segala cara agar bisa mengetahui dengan berikutnya. Monggo, kami persilakan. Kita kedua ya. Satu. Boleh dibuka, dikasihkan juga boleh. Terserah Anda yang punya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
6, 7, 8, 9, 10. Sudah. Nih, ada yang sudah terbut atau sudah dikasihkan? Oke, nggak apa-apa. Coba. Ini kenapa? Disobrok. Alvin, ini Pak Hadi sama Pak Alvin disobrok. Ya. Ada yang sudah tidak dikasihkan? Ya, Bulis, kenapa kok? Oke, Bulis, kenapa? Bulis tetap tidak mau memberikan rahasianya ke Bu Wiwi. Sekarang yang dikasihkan atau berhasil direbut berharga, tapi salah satu teman, enggak semua orang ya juga harus tahu. Jadi Pak Hadi milih-milih teman untuk bisa mengasihkan barang berharganya. Tidak semua orang. Karena semua ya, karena disobrok pastel. Itu boleh, karena itu. Nah, dari sini dapatkan dikasihkan atau dikasihkan sukarela lagi. Kuning dicaplok jeli. Nah, dari sini, dari permainan ini, apa yang bisa kita ambil? Kesimpulannya apa? Hah? Milikku. Bu Eni, milikmu. Ini kita bersama. Alvin. Nah, dari sini siapa yang memegang kontrol untuk barang berharganya? Yang punya. Nah, mau dikasihkan atau tidak? Nah, ini terserah yang punya atau yang minta. Yang punya. Nah, berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita mau, itu tergantung yang punya kita sendiri. Jadi tergantung kita sendiri. Apakah rahasia itu mau kita sebar orang lain atau kita pegang kekeh untuk kita miliki sendiri? Nah, itu tergantung kita sendiri. Sama, apapun yang akan kita langsung kita ambil itu tergantung jenengan sendiri. Jadi tergantung Anda sendiri apakah mau dibagi dengan orang lain atau tetap Anda kekeh sendiri. Nah, itu. Kemudian perubahan paradigma dari teori kontrol atau teori pilihan, yaitu ilusi kontrol. Nah, ilusi yang pertama adalah ilusi guru dapat mengontrol murid. Jadi ilusi. Apakah guru bisa selalu mengontrol murid? Tidak selalu. Jadi, tetapi ada ilusi bahwa guru mesti bisa mengontrol murid. Padahal kenyataannya tidak semuanya murid bisa dikontrol oleh gurunya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, dikritik, diseneni, itu dapat menguatkan karakter. Ternyata tidak semuanya, ada yang malah jatuh karakternya, ya. Jadi tidak semuanya akan menjadi menguatkan karakter. Nah, sehingga ini yang biasanya kita tak seneni ben kuat karakter, ben kuat mentalnya. Nah, ternyata ini hanya ilusi. Tidak semua orang ketika dihantam akan kuat, gitu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, penghargaan apakah itu akan efektif? Nanti kita akan pelajari. Tetapi menurut teori kontrol ini hanya ilusi saja. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah anak-anak tidak bisa memaksa? Bisa. Nah, ternyata yang selama ini kita pahami bahwa orang dewasa ini bisa memaksa. Guru bisa memaksa muridnya. Nah, ini ternyata hanya sebuah ilusi. Nah, ini siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol dari teori stimulus respon? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata dari teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau dari stimulus kontrol kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata dari teori kontrolnya bahwa kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari stimulus kontrol bahwa perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi dari teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan, baik itu buruk maupun baik. Pasti orang yang melakukan itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini yang tadi kita mainkan tadi, bahwa dari teori kontrol hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Jadi hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi genggaman, apakah Anda mau membuka atau tetap kekeh digenggam? Nah, itu tergantung Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dengan teori kontrolnya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi Pak Alvin tidak bisa mengontrol Pak Hari, atau Bu Wiwi tidak bisa mengontrol Bu Lis. Buktinya apa? Bu Lis tetap gagal untuk menggenggam kertasnya. Pemaksaan ada pada bujukan yang gagal. Kalau stimulus kontrolnya dipaksa, jadi ketika dirayu-rayu gak bisa, akhirnya dipaksa untuk dibuka. Nah, tetapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi teori kontrol ini kita buat kesepakatan, kolaborasi, dan konsensus, jadi kesepakatan. Misalnya, ayo Pak Alvin, pakai pastel Pak, tapi wehno kasihkan benda berharga di sampean. Ternyata Pak Hari tergoda. Ya, Pak Hari, dengan tak kasihkan, gak apa-apa tak kasihkan. Yang penting saya dapat pastel. Jadi ada pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang dan kalah kalau stimulus respon. Jadi adanya hanya menang dan kalah. Sementara menurut teori kontrol yang ada adalah menang dan menang. Baik Pak Hari dapat pastelnya, Pak Alvin dapat benda berharganya. Gitu. Jadi sama-sama menang dan menang. Di sini disiplin positif yaitu dari
dari teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini semua perilaku memiliki tujuan itu akan muncul teori motivasi. Apakah hanya untuk menghindari dari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri. Kemudian model berpikir menang dan menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ya, di sini dari teori posisi kontrolnya. Nanti ada 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Dan realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini dari 5 kebutuhan dasar. Dari 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kemudian kebebasan. Nah, apakah itu makna disiplin? Ada yang bisa makna disiplin? Sebelum kita lihat yang ini, yang menurut Anda disiplin itu apa biasanya? Kalau disiplin biasanya kalau melanggar akan dapat hukuman. Nah, kalau tidak disiplin berarti akan ada hukuman. Padahal arti sebenarnya disiplin yaitu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi beda, kalau disiplin berarti harus tata tertib, hukuman. Nah, sementara makna aslinya yaitu dari disiplina yaitu belajar, yang berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Jadi dengan disiplin yang belajar yang disiplin belajar itu akan menggali potensi dirinya untuk sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun, nah ini yang pandangan kita saat ini. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, yaitu dengan tata tertib, ketidaknyamanan, kemudian bukan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi lebih ke tata tertib dan hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai sifat positif, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal, tidak bergantung pada suku bangsa, lintas bahasa, agama maupun latar belakang. Jadi karena ini universal, semuanya berlaku. Yaitu setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan, yaitu seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Saat ini yang biasa kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasilanya? Ada 6.
Betul. Apa saja? Mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kreatif, berkebinekaan global. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita anut. Teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia yaitu biasanya kita melakukan sesuatu itu karena satu, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya. Misalkan Pak Alvin datangnya lebih awal. Karena apa? Biar tidak ditegur oleh Pak Wik, misalkan. Atau Bu Didin datangnya lebih awal biar tidak ditegur oleh Pak Wik. Atau murid-muridnya juga seperti itu, biar tidak dimarahin oleh gurunya. Nah, ini ketika Anda tidak memarahi, bisa enggak ini misalkan Pak Alvin sudah datang terlambat tidak dimarahin Pak Wik? Bisa jadi enggak Pak Alvin akan lain kali akan datang terlambat lagi? Bisa, karena ini motivasinya eksternal. Jadi hanya takut sama kepala sekolah, dimarahin orang lain. Nah, ini karena eksternal. Begitu tidak dimarahin, berarti tidak apa-apa ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan hadiah atau imbalan dari orang lain. Misalkan saya tak rajin kerjakan tugas biar dipuji. Atau Bu Yeni datang tak macam ayu dah dan dilirik Pak Fatkan, misalkan seperti itu. Nah, begitu suatu saat tidak dilirik Pak Fatkan, semacam wayu menor-menor, gak dilirik kan belas kalau Pak Fatkan. Akhirnya kecewa. Nah, kecewa. Besoknya gaul orang maca ayu meneh. Maca saya wis. Gaul. Itu karena apa? Masih motivasinya dari orang lain, yaitu biar dilirik Pak Fatkan. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalkan bulis wajib mengerjakan buat perangkat pembelajaran, buat penelitian, buat aplikasi dan sebagainya. Biar apa? Untuk dirinya sendiri. Aku gak ngurus, dikasih penghargaan atau orang itu tidak peduli, karena hanya biar dirinya berkembang. Atau setiap ada pelatihan baik online maupun offline dieloi boy. Nah, itu karena apa? Termotivasi dari diri sendiri, dari dalam diri sendiri untuk mengembangkan diri, misalkan seperti itu. Nah, itu termasuk motivasi internal. Motivasi manakah menurut Anda dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan tadi? Motivasi manakah yang paling banyak dimiliki oleh mendasari perilaku murid-murid di kelas? Ada yang mau berpendapat? Monggo. Dan murid-muridnya di kelas mana? Apakah menghindari hukuman, pengen mendapatkan pujian, atau memang dari dalam dirinya? Tulis. Dia ingin mendapatkan pujian. Oh ya. Ya, murid-muridnya bulis ingin mendapatkan pujian. Ingin mendapatkan pujian dari gurunya, dari bulis. Ada yang lain? Monggo, Alvin.
Nih, Mungkin yang harapan atau mungkin kalau teman-teman di kelasnya masing-masing, kalau saya secara global menyeluruh itu Bapak Ibu guru di sini saya kategorikan yang ketiga. Artinya semua sudah menyadari akan tupoksi, akan tugasnya masing-masing, sehingga walaupun tanpa dipecuti, walaupun tanpa diawasi, bisa mengerjakan tugasnya dengan maksimal. Ini dibuktikan dengan apa? Kemarin ketika kita menghadapi Adiwiyata, kita menghadapi GCC, itu bukti otentik, bukti nyata bahwa guru-guru SLBC Autis Negeri ini memang hebat. Terima kasih. Semua. Ya, dari kepala sekolah bahwa motivasi ketiga ini sudah melekat pada guru-guru di SLBC Autis Negeri Tuban. Nah, selanjutnya ini kutipan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Nah, jadi ini sedikit kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, ini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan dan hukuman itu sama. Apa artinya? Yaitu untuk membujuk atau meminta seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya yaitu dari eksternal. Dorongannya dari eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Misalkan gini, ketika muridnya kamu masuk sekolah nanti tak kasih permen. Kalau setiap masuk sekolah tak kasih permen, atau tak kasih yang diminta muridnya. Muridnya akan masuk terus atau akan bolos? Masuk terus. Muridnya akan masuk terus. Tapi apa? Ketika suatu saat tidak dikasih, maka bisa jadi tidak masuk, karena sudah terjadi ketergantungan untuk selalu dikasih imbalan. Sama dengan hukuman. Hukuman juga seperti itu. Ketika melakukan kesalahan langsung dihukum. Suatu saat karena beda guru tidak dihukum karena tidak tahu keyakinan kelasnya, tidak tahu ada konsekuensi kesalahan, sehingga tidak dihukum. Sehingga ketika guru itu ngajar lagi, bisa jadi akan diulang lagi kesalahannya. Seperti itu. Karena apa? Motivasinya dari eksternal. Penghargaan dan hukuman ini memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya yaitu langsung dapat imbalan atau hukuman, tetapi dan langsung dipatuhi sama anak. Tetapi jangka panjangnya akan menyebabkan ketergantungan. Nek gak dikasih penghargaan, gak dikasih imbalan, yoga semangat. Kemudian penghargaan juga sebagai bisa menghukum siapa? Menghukum anak tersebut. Misalkan anak juara 1 selalu dikasih penghargaan. Kalau dulu kan masih ada sistem ranking ya, begitu ranking 1 dapat penghargaan. Nah, suatu saat tidak mendapatkan ranking 1 sehingga tidak mendapatkan penghargaan. Nah, dari sini kecewa nggak anaknya itu? Kecewa. Anaknya kecewa, bahkan bisa depresi. Kenapa aku kok gak iso ranking 1? Ini penghargaan yang menghukum. Penghargaan yang mengurangi ketepatan. Penghargaan yang mengurangi ketepatan. Mengurangi ketepatan gimana?
ketika seorang pegawai yang digaji tinggi itu akan ketepatannya akan berkurang dengan pegawai yang dia punya motivasi yang lain. Jadi walaupun gajinya rendah, dia tetap tepat untuk melaksanakan tugasnya. Nah itu. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif. Misalkan Pak Alvin di kelas itu muridnya 3 Pak. 3, muridnya 3. Nah, ketika muridnya 3 itu ternyata Pak Alvin itu bawa hadiah itu cuma 1. Cuma 1, yang lainnya hanya dikasih jempol, dikasih bagus, dikasih terima kasih. Nah, di sini karena yang lain dia tahu si yang 1 ini dapat, misalkan dapat donat, tapi yang lain hanya terima kasih, sehingga penghargaan terima kasih itu jadi tidak efektif karena yang dia tahu yang satunya dapat donat gitu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ini penghargaan merusak hubungan ini misalkan Bulis kemarin dapat juara 1. Dapat juara 1 JCC dari Bunila. Kuya nek aku sing garapno yo ora iso juara 1. Iku paling nek ngono yo tuku videone. Nah, kan seperti itu. Jadi merusak hubungan sehingga hubungannya Bunila dan Bu Bulis menjadi rusak karena ada rasa iri. Nah, di situ. Jadi Bulis mendapatkan penghargaan menyebabkan Bunila iri. Ini misalnya Bu deh. Misalnya nanti udah di tenanan. Bisa. Oh. Saya aku disabotase misalkan kalau ada sabotase padahal tidak. Nah, ini bisa merusak hubungan. Pertemanan betul, merusak hubungan pertemanan yang tadinya gini jadi gini. Nah, seperti itu. Yeah. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan dapat menurunkan kualitas. Nah, ketika sudah dikasih penghargaan, Bulis juara 1, akhirnya Bulis santai-santai, akhirnya menurunkan kualitas kerjanya Bulis. Penghargaan mematikan kreativitas karena sudah dikasih penghargaan. Akhirnya berpuas diri, betul, berpuas diri. Ketika berpuas diri, wes aku ngene wae cukup, mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, nek gak entuk penghargaan, yo kerjane santai-santai wes. Opo ora enek tak kowe misalkan opo gak di wes pegawai meteng ternyata yo ora dihargai karo Pak Wik, misalkan seperti itu. Nah, jalan-jalan. Nah, ini beberapa bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, ini yang bisa kita terapkan, coba kita terapkan di kelas. Jadi, ketika penghargaan terang-terangan itu bisa menyebabkan yang tadi, penghargaan tidak efektif, merusak hubungan dan lain-lain tadi. Nah, yang ini pengakuan atau apresiasi dapat diberikan biar tidak sampai merusak hubungan, tidak menurunkan kualitas, tidak menurunkan ketepatan. Diberikan pengakuan secara khusus, secara pribadi. Jadi kalau usah diumbar di tempat umum. Misalkan Pak Fatel ini, wah Bulis selamat yo, selamat ini. Tapi cukup dijapri nih. Bulis selamat ya atas juara 1-nya. Misalkan seperti itu. Jangan lupa bacaannya. Dan yang kedua, diberi pengakuan secara pribadi termasuk japri tadi ya.
Kemudian pengakuan kepada semua murid, jadi secara global atau bergantian. Nah, bicara Bulis, Bu Wiwi, Pak Fatkan, jadi Pak Wik ngasih satu dan pegel wis baliknya. Atau global, ya seperti tadi bagus untuk seluruh guru SLBC Autis Negeri Tuban. Kemudian dan pengakuan harus secara konsisten. Kalau sudah dikasih ya harus konsisten. Ojo sampai yang satu dikasih satunya tidak, akan menyebabkan kecemburuan tadi. Dan fokus pada prosesnya. Jadi yang bukan hanya hasilnya tapi prosesnya. Misalkan hasilnya bagus, ternyata hasil dari orang lain atau ciptaan dari orang lain. Nah, ini juga akan berpengaruh juga. Contoh pengakuan apresiasi dari kebajikan, yaitu kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu untuk murid kita ya, ke murid kita. Saya hargai kepedulianmu pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok. Atau terima kasih untuk rasa tanggung jawabnya pada saat kamu memungut kertas atau sampah yang berserakan di lantai. Nah, ini beberapa contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, kita berlatih apakah perbedaan hukuman dan konsekuensi dari tindakan guru. Misalkan menyuruh mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Yakin? Ini jawabannya. Nah, dari sini ada yang bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Monggo, ada yang? Silakan. Aku bener loro. Bu Didin. Nah, tadi yang ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kok bisa konsekuensi ya? Karena pada saat itu PJOK. Hukumannya sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan waktu itu, yaitu PJOK, sehingga dia harus lari. Mungkin kalau misalnya dia harus waktu PJOK itu hukumannya tidak lari atau dijewer, itu berarti hukuman. Karena ini sesuai dengan materinya PJOK, mungkin itu konsekuensi. Terima kasih Bulis. Tepuk tangan untuk Bulis. Betul sekali. Jadi kenapa itu adalah konsekuensi? Karena masih ada hubungan pelajarannya. Dan hukuman biasanya berbentuk fisik dan tidak ada hubungan dengan pelajaran. Nah, misalkan mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ada hubungannya dengan terlambat? Apakah dengan mencatat itu besoknya tidak terlambat?
tidak ada hubungannya itu. Jadi untuk hukuman itu adalah fisik dan tidak ada hubungannya dengan kegiatannya tersebut. Selanjutnya, nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi jika orang Melayu mengelilingi lapangan basket misalkan, atau menulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu menyakitkan bagi si anak. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena melakukan sesuatu. Nah, yang kedua, membuat anak sakit, yaitu fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Bisa jadi dendam. Nah, ini hukuman. Tapi konsekuensi membuat rasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak akan membenci kedisiplinan kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Jadi anak tahu ketika saya melakukan kesalahan berarti itu sebagai konsekuensinya. Nah, kemudian mendorong anak untuk menyakiti diri. Bisa jadi karena dihukum dia kecewa, akhirnya menyakiti diri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Jadi besok ketika saya terlambat berarti saya akan mendapatkan konsekuensi bangun lebih pagi, misalkan seperti itu. Konsep diri, kalau hukuman adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, akhirnya anak berbohong, menyembunyikan kesalahannya. Sedangkan konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman menyebabkan rasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini hukuman hukuman menciptakan sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sementara restitusi yaitu merupakan pilihan. Restitusi itu memberikan pilihan ke anak. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Sementara konsekuensi tidak nyaman juga untuk murid tapi jangkanya pendek. Sementara restitusi yaitu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban, untuk hukuman korban mendapatkan keadilan karena ketika salah harus dihukum. Nah, konsekuensi korban bisa diabaikan. Jadi belum tentu juga jadi korban kalau konsekuensi. Sedangkan restitusi, korban mendapatkan ganti atau penguatan. Murid atau anak yang tersakiti. Kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Sementara konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Untuk restitusinya, murid mendapatkan penguatan. Perilaku agresif, pasif, agresif, perilakunya akan menjadi pasif atau bahkan agresif, akan meningkat. Kemudian
untuk konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan restitusi adalah masalah akan terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Hukuman tidak akan berjalan kalau muridnya tidak takut. Murid tidak takut untuk dihukum, misalkan seperti itu. Dan sehingga hukuman menjadi tidak efektif. Sedangkan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi. Jadi harus diawasi. Nah, gak diawasi yo bablas juga. Sedangkan restitusi, murid akan belajar bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Berlaku hanya pada sebuah institusi untuk hukuman, tidak berlanjut di kehidupan nyata. Misalkan aturan itu adanya di sekolah, ketika di rumah tidak berlaku. Sementara konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, masih transisi. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi anak diajak untuk menyelesaikan masalahnya, bukan malah ditekan untuk karena telah melakukan kesalahan itu. Kalau hukuman peraturannya adalah kamu harus. Sementara konsekuensi ini, ayo peraturannya apa? Atau maukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, itu konsekuensi. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, seperti itu. Sehingga hukuman akan menyebabkan murid akan benci pada peraturan dan orang yang menghukum. Sedangkan konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Dan untuk restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi untuk restitusi ini akan terjadi kesepakatan dua belah pihak. Kemudian restitusi untuk mencari kebutuhan dasar. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi apa yang ada di dirimu. Nah, seperti itu. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ada penyelidikan. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Misalkan anak-anak main sapu, perang-perangan pakai sapu, perang sapu, tak. Nah, begitu tanya, kenapa kamu kok melakukan perang sapu itu? Habisnya seru, Pak. Seneng, Pak, saya itu. Jadi anak memperoleh kesenangan ketika main perang sapu. Nah, itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Restitusi fokus pada solusi. Nah, ini yang nanti kita akan buat kita ketahui di segitiga restitusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan universal yang disepakati bersama di kelas dan dijadikan acuan untuk melakukan kegiatan sehingga membentuk kebiasaan-kebiasaan positif di kelas. Bisa dilihat dari keyakinan kelas ini, lihat daftar nilai kebajikan yang telah disusun. Nah, dan tadi nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas Anda. Curah pendapat dalam kelompok. Maksudnya apa curah pendapat? Kita didilan sama anak-anak. Ayo, apa keyakinan kelas yang kita miliki? Misalkan tidak boleh dilarang terlambat. Dilarang terlambat berarti keyakinan kelasnya harus datang tepat waktu. Datang tepat waktu ya. Nah, ketika anak sudah menyampaikan tidak boleh terlambat, berarti
akan sama-sama melaksanakan kesepakatan itu. Dan sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali ketika dalam kelompok utama. Dan ini hasilnya bisa ditempel di kelas, ditempel. Jadi semuanya anak bisa tahu, orang tua kalau masuk ke kelas juga bisa tahu, guru lain yang menggantikan atau masuk di dalam kelas juga bisa tahu. Ya, ciri-cirinya yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Nah, yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat bentuk positif tadi. Misalkan tidak dilarang datang terlambat, berarti positifnya harus datang tepat waktu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu hal yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, bukan tidak dapat, malah kita membuat sesuatu kesepakatan yang tidak dapat diterapkan di kelas. Nah, itu kurang tepat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas di dari waktu ke waktu. Jadi di tengah-tengah ketika ini sudah tidak efektif lagi ya, bisa ditinjau ulang. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama, dan buat keyakinan kelas. Nah, ini dari peraturan kelas akan muncul keyakinan kelas di kelas kita, sehingga lingkungan menjadi positif dan menjadi budaya positif. Ini berlaku di mana? Di kelas kita dulu. Lakukan yang sederhana mungkin, tidak usah muluk-muluk. Yang sederhana, misalkan datang tepat waktu, menjaga kebersihan, kemudian menghormati teman, sayang pada teman. Nah, untuk di kelas dulu. Nanti dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, semuanya sudah menerapkan ini, keyakinan kelas ini, sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Dari lingkungan positif ini akan berkembang menjadi budaya positif. Contohnya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Misalkan datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, yang kesepakatannya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Nah, ini contoh kesepakatan kelas. Nah, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya seperti apa? Jadi melatih apa ini? Melatih kedisiplinan, betul. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Jadi Budidin? Rukun, kerukunan, bisa. Ada yang lain? Tolong menolong. Oke. Menghormati orang lain. Nah, itu. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tata tertib untuk melatih apa? Kedisiplinan. Betul. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti bullying. Nah, termasuk bullying. Bisa menghormati orang lain atau menyayangi orang lain. Nah, dilarang menggunakan narkoba. Juga tanggung jawab bisa. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain. Menggunakan masker. Kedisiplinan bisa. Jangan berlari di kelas atau koridor.
sopan santun. Nah, ini tanggung jawab, kemudian jangan berlari, bisa keselamatan atau keamanan. Seperti itu. Bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar juga bisa. Nah, kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Contohnya seperti ini. Ketika di kelas, Bapak Ibu menerangkan suatu pelajaran. Ada satu anak yang tidak memperhatikan, tetapi malah bermain pensilnya, memainkan pensilnya atau memainkan yang lain, permainan, dia bawa mainan misalkan. Nah, itu di sini dapat kita gali bahwa anak tersebut ketika belajar di kelas, dia bisa jadi dia meminta perhatian, yaitu perhatian itu kasih sayang dan rasa diterima dari gurunya. Yang pertama, bisa jadi dia pengen kebebasan, saya pengen bebas, nggak mau duduk di dalam kelas. Atau dia karena dia bawa mainan, senang main, jadi pengen memperoleh kesenangan. Jadi setiap perilaku itu ada tujuan yang ingin dicapai. Nah ini karena dari kebutuhan dasar manusia, apa yang dia inginkan. Nah dari sini ada 5 posisi kontrol. Kita lihat dulu videonya. Nanti contoh-contohnya juga sekalian ada di sini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Nah, Saya- ini mendukung dengan verbal, Kapok-kapok menyebabkan sih anak kamu. bersalah, Sudah berapa kali terlambat? menyebabkan anak sakit Sana. hati. Bisa. Kamu keliling lapangan basket Nah, 2 kali. ditambah ada hukuman saya untuk harus di keliling lapangan basket, Bu. lapangan basket. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat. Ini masih gesturnya berani biasanya ngomong. ada nada tinggi, Sekarang marah, keliling lapangan basket 5 kali Dan sekalian. Biar ada hukumannya. cepat pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir.
Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Ini menyebabkan anak akan merasa bersalah. Kamu. Merasa bersalah gara-gara Gimana saya ini? ibu kena tegur kepala sekolah. Misalnya gitu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Nah ini Ya anak sudah, akan merasa lain kali bersalah jangan atas begitu lagi, tindakan anak ya. yang Ibu tidak dilakukannya. akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat Guru lagi ya berusaha menjadi teman saya. untuk anaknya, untuk anak tersebut. Habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Nah ini Bisa, demi ibu, demi saya. Ya sudah sana Ini, ke sekolah. bentuk yang menjadi teman. Kamu Ya. ada-ada saja. Jadi demi saya, demi Dalam gurunya. posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah ini kalau posisi teman itu hanya akan berperilaku baik pada orang tertentu saja. Nah, ini sebagai pemantau, biasanya pemantau ini lebih ke aturan yang ada. Jadi, ayo aturannya apa? Peraturannya apa? Naren, apa peraturan sekolah Nah. kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Biasanya Jangan untuk tugas tambahan, posisi ketinggalan kamu sebagai ya. pemantau ini Baik Bu. didasarkan pada aturan yang ada. Jadi aturan yang ada apa itu yang mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi manajer. Perbedaannya nanti bisa kita lihat. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu Nah, tingkatkan? ini sebagai manajer, keyakinan kelas itu yang dijadikan patokan. Orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki Nah, masalah anak keterlambatan diajak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Nah, Baik, jadi jadi anak yang diganti untuk adalah Kak memberikan Emma. solusi atas masalahnya, sehingga Kira-kira akan lebih akan mulai setel alarm kapan? menangkap, lebih Setelah pulang sekolah, akan segera saya akan dilaksanakan oleh Jadi anak. Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke. Dari sini kira-kira kita lakukan refleksi sebentar. Kira-kira Bapak Ibu di kelas berada di posisi kontrol yang mana? Manajer. Kawan manajer.
Ada yang masih menjadi penghukum? Penghukum atau pembuat merasa bersalah, kemudian atau sebagai teman. Nah, apapun itu yang nantinya kita akan berproses menjadi sebagai manajer, sehingga murid kita ajak sesuai dengan kemampuannya, kita ajak untuk menggali keyakinan kelas yang dia pahami, dan kita akan membuat sebuah motivasi intrinsik bagi dia untuk melaksanakan kegiatan yang positif seperti itu. Nah, ini tadi seperti tadi sudah dijelaskan bahwa penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, di mana guru ketika penghukum, guru biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, untuk membuat bersalah, berceramah, seharusnya kamu ibu kecewa, nah seperti itu. Kemudian menjadi teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, sebagai pemantau menghitung dan mengukur sesuai dengan peraturan tata tertib. Kemudian kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali kenapa dia terlambat, kemudian apa yang bisa dilakukan, apa keyakinan kelas yang sudah dilanggar, kemudian bagaimana untuk memperbaiki solusinya. Oke. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, berarti penghukum secara verbal. Ayo, lakukan demi ibu, demi teman, demi bapak. Nah, berarti sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau karena ada di dalamnya? Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer, karena diajak untuk mencari solusinya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, mesti itu jadi sebagai penghukum. Nah, di sini pergerakan yang awalnya kita dulu sebagai peraturan, sekarang sebagai nilai-nilai. Dulu pemantau, sekarang manajer. Dulu ada konsekuensi atau hadiah, sekarang bagaimana cara memperbaikinya. Nah, di sini segitiga restitusi ini digunakan untuk menggali anak yang telah melakukan kesalahan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitasnya, yaitu dengan kata-kata seperti biasanya. Setiap orang pasti pernah melakukan hal tersebut, atau setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, misalkan seperti itu. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, nilai-nilai keyakinan apa yang telah kamu langgar, nilai-nilai keyakinan apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, untuk menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak untuk merasa yang tadinya gagal menjadi karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya, guru itu berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Atau bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Seperti itu. Siapa yang salah? Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu
menyalahkan dirimu sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Itu untuk apa? Agar dia merasa bersalah, dia akan menjadi positif, tidak merasa bersalah. Kemudian setelah itu lakukan validasi kebutuhan, ya, validasi tindakan. Jadi apa yang validasi kebutuhan ini atau validasi tindakan yang salah ini, yaitu membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan ada tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Beberapa contohnya yaitu kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu biasanya? Karena saya pengen diperhatikan sama ibu, misalnya seperti itu. Atau karena dia mengganggu saya, Bu. Nah, anak akan bercerita mengapa melakukan hal tersebut. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma atau nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, contohnya seperti apa? Nilai apa yang kita percaya di kelas? Misalkan menghargai orang lain, Bu. Menghargai orang lain, atau kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Nah, itu. Ya, dari sini anak akan bercerita dengan segitiga restitusi ini. Anak akan semakin terbuka dengan gurunya, akan bercerita kenapa melakukan hal tersebut, terus apa yang akan dilakukan untuk memecahkan solusinya. Ya, di sini segitiga restitusi ini akan memberikan dampak positif ke anak. Anak tidak akan merasa bersalah, tetapi juga akan memperoleh solusi atas masalah yang dihadapi. Baik, kita refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya atau yang saya dapatkan dari ini. Ada yang mau dari paparan saya ini? Ada yang mau bercerita hal baru yang didapatkan? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang tadi guru bisa mengontrol orang lain atau muridnya? Apakah dari sini setelah mendapatkan, kita mengetahui posisi kontrol kita mengetahui kebutuhan dasar murid kita mengetahui segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah-masalah murid kita semakin terbuka untuk mengetahui, oh ternyata perilaku murid saya itu tidak semata-mata karena dia melanggar peraturan saja. Ternyata ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Oke, ada yang mau cerita hal yang baru yang didapatkan? Ternyata selama ini saya sebagai penghukum itu salah ya. Monggo sedikit bercerita. Monggo, Alvin. Dari saya mungkin terkait dengan keyakinan kelas tadi, karena kita sebagai harusnya wajib membuat kemudian terkait dengan posisi kontrol yang saya jalani mungkin bukan yang disebut, tapi itu yang menakut-nakut ikut sinani Pak Mamat loh ya. Nakuti gitu. Ya. Buat rasa bersalah. Udah itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Alvin.
Ada yang lain? Monggo, Pak Alvin. Dari keyakinan kelas seharusnya kita buat tidak hanya peraturan kelas, tapi keyakinan kelas bisa kita buat bersama murid kita. Kemudian posisi kontrolnya yang biasanya menakut-nakuti, nanti dimarahin Pak Mamat atau dimarahin Pak Wid, seperti itu. Terima kasih Pak Alvin. Ada yang lain? Please, Ya, terkait dengan keyakinan, mungkin menurut saya ya, antara keyakinan dan peraturan itu hampir sama ya. Terus kenapa harus keyakinan bukan peraturan di dalam kelas itu Pak? Kenapa apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan biasanya yang membuat peraturan itu siapa? Gurunya. Yang harus melaksanakan muridnya. Terus kalau melanggar peraturan berarti ada hukuman. Nah, sedangkan kalau keyakinan kelas yang membuat keyakinan kelas biasanya murid dan guru. Untuk pelaksanaannya bareng-bareng dilaksanakan bersama. Jadi murid merasa ikut karena ikut membuat keyakinan itu, sehingga dia akan tidak boleh. Misalkan mau bertengkar, ternyata tidak boleh ya, harus saling sayang dengan temannya. Nah itu, dengan saling sayang. Dan mengapa kok harus keyakinan kelas atau tidak peraturan kelas? Yaitu karena yang buat bersama-sama, sehingga yang melaksanakan juga bersama-sama, sehingga walaupun tidak diingatkan oleh gurunya, murid akan merasa, saya juga sudah buat keyakinan kelas ini. Nah, sehingga pelaksanaannya secara otomatis. Dari sini, karena secara otomatis akan muncul motivasi intrinsik dari dirinya sendiri, karena saya juga ikut membuat kesepakatan buat keyakinan kelas, sehingga akan dilaksanakan secara bersama-sama itu. Dan biasanya awalnya memang dari peraturan, dilarang ini ya. Kemudian dibuat sebagai kalimat positif. Misalkan yang tadinya dilarang datang terlambat, dibuat kalimat positif, datang tepat waktu. Kemudian dibuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan, bahwa nilai kebajikan misalkan disiplin. Nah, berarti harus melaksanakan disiplin, di dalam mengikuti kegiatan sekolah atau pelajaran. Nah, di situ keyakinan kelasnya berarti saya akan disiplin mengikuti kegiatan sekolah atau pembelajaran. Nah, di sini anak berarti saya harus datang tepat waktu, tanpa harus ada misalkan bulis, ayo tepat waktu sudah waktunya masuk. Tanpa ada itu, anak sudah waktunya masuk, anak otomatis akan masuk kelas, seperti itu. Seperti itu Iblis ya. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Oke, paparkan, monggo. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya, apa tujuan setiap tahap dari segitiga restitusi tersebut, Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Fatkan. Apa tujuan dari setiap tahap segitiga restitusi? Nah ini, yang pertama menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak merasa yang tadinya merasa gagal itu menjadi lebih positif. Jadi yang tadinya merasa sangat bersalah jadi lebih positif. Misalkan nih,
tidak apa-apa untuk berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Berarti semua juga melakukan kesalahan. Nah, di situ anak akan berpikir seperti itu. Kemudian yang kedua, memvalidasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Tindakan salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ya Bu, iya Pak, karena saya pengen mendapatkan ini, saya pengen bermain ini loh Pak. Jadi ada kesenangan, ada rasa kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Yaitu anak akan melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial atau nilai yang mendasari manusia berinteraksi. Jadi dari sini anak apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu bisa menjadi orang seperti apa. Nah, anak tahu normanya seperti apa, kemudian akan menjadi apa ke depannya. Dan di sini anak akan mulai membuat solusi-solusinya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dari kegiatan diseminasi ini tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh, khususnya tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di lingkungan kerja kita, sehingga kita bisa mengabdi dan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk peserta didik kita. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Anda sekalian. Dan saya mohon maaf apabila selama mendampingi kegiatan ini mungkin ada salah kata, baik yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.